hari Sabtu kamu masih ditemenin sama Novita di Zona Siaran 912 edisi 25 November 2023. Anyway Sobat Bisnis, di hari Sabtu ini kita bakal bahas seputaran tentang lembaga kemanusiaan ini dari Dompet Duafa. Dan kita sudah terhubung langsung nih sama narasumbernya. Halo Kak Yogi, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Kak Novita dan Sobat Bisnis semua. Oke, selamat pagi Kak Yogi. Gimana hari Sabtunya, menyenangkan? Alhamdulillah, Allah senantiasa memberi keberkahan karunia ya, dan patut kita syukuri juga Kak Novita. Kayak Kak Yogi tadi dari mana nih Kak? Oke, Sobat Bisnis Kak Novita, terima kasih sebelumnya ini rekan-rekan dari A-Radio sudah mengundang kami, Dompet Duafa Lampung. Iya. Dompet Duafa seperti yang Kak Novita tadi sampaikan, kami adalah lembaga kemanusiaan, lembaga amil zakat nasional, dan kami di Lampung ini cabangnya. Oh oke. Cabangnya ada Betul. di mana Kak? Di Kota Bandar Lampung, Lokasi. di Jalan Urip Sumoharjo nomor 22B. Oh oke, di Urip Sumoharjo Betul. gitu ya. Itu kantornya. Kantor ya, betul kantor. Oke. Kak Yogi saat ini rekan di kantor sudah berapa banyak Kak dari Dompet Duafa? Total dengan saya ada 8 orang. Jadi Masya tim saya ada Allah. 7 orang, dan itu terdiri dari tim program, tim penggalangan dana, sama operasional. Oke, lumayan banyak ya Kak ya, dan ini semua aktif di Bandar Lampung, betul? Betul, kalau kantor memang di Bandar Lampung, tapi skop aktivitas program itu seprovinsi Lampung. Jadi kami punya program di Pringsewu, kami punya program juga di Lampung Selatan, Pesawaran, hampir semua wilayah di Provinsi Lampung tuh kami ada gitu programnya, seperti itu. Oke, jadi ini salah satunya yang ada di Betul. Kota Bandar Lampung. Sejauh ini aktivitas dari Dompet Duafa sudah apa aja nih Kak? Kalau program kami itu kan core activity atau aktivitas utama itu syiar dakwah gerakan zakat ya, Kak Novita dan Sobat Bisnis. Jadi mensyiarkan, mengedukasi publik untuk membayar zakat, infak, sedekah, kemudian dana-dana sosial kemanusiaan lainnya untuk disalurkan melalui kami. Jadi kami itu sebenarnya amil ya, kalau di zakat tuh kan ada terminologi amil. Amil tuh orang yang mengelola dana zakat. Jadi dari orang yang berhak menerima zakat itu kan difasilitasi oleh amil untuk mengingatkan orang yang wajib zakat. Oh betul, betul. Jadi yang wajib zakat itu kan muzaki namanya. Iya. Jadi kalau ada teman Kak Novita yang namanya muzaki itu dia wajib mengeluarkan zakat. Ada beneran. Iya ya, ada ya. Nah itu muzaki itu kan nama untuk orang yang sudah wajib zakat. Jadi orang yang wajib zakat itu muzaki itu kan harus mengeluarkan 2,5% dari hartanya. Oh ya. Nah kemana? Ke amil. Nah dalam hal ini konteksnya adalah lembaga amil zakat, yaitu salah satunya Dompet Duafa. Nah dana yang sudah terkumpul tersebut kami salurkan kembali, kami gulirkan ke berbagai macam program untuk mustahik. Mustahik itu orang yang berhak menerima zakat. Masya Allah. Fakir, miskin, kaum duafa lah, seperti itu. Nah, berbagai banyak program yang kami gulirkan di Lampung nih, Kak Novita. Salah satunya ada program ekonomi. Ekonomi kita ada pemberdayaan peternak di Pringsewu, kemudian ada pemberdayaan peternak. Tadi peternak domba ya. Ini peternak maggot, Mbak. Kak. Maggot tau maggot? Ulet itu? Iya, iya. Oh, iya. Itu tuh kan ada fungsinya banyak, selain mengurai sampah juga membuat si peternaknya juga memiliki penghasilan, karena maggot itu kan jadi pakan. Iya betul. Pakan ayam, pakan lele dan lain sebagainya. Nah itu kan di pemberdayaan ekonomi. Jadi peternak duafa kita support modal, kemudian akses pasar, kemudian akses alat-alat untuk mendukung aktivitasnya dia di peternakan itu kita support di dana zakat itu, Kak. Masya Allah. Nah itu pemberdayaan ekonomi. Terus ada pendidikan. Pendidikan ini mungkin Kak Novita pernah dengar beasiswa etos di Unila. Dompet Duafa itu yang mensupport. Ada juga beasiswa kantin kontainer di UIN Raden Inten Lampung. Kantin kontainer? Ya, insya Allah Desember nanti kita akan rilis atau launching. Jadi kontainer dibuat kantin, Kak Novita. Kantin kontainer artinya dia bisa bergerak, berjalan atau gimana? Kantinnya dari kontainer. Oh. Jadi uniknya kantin ini tuh dari kontainer. Jadi kami mendevelop, kemudian mendesain
kontainer yang nggak dipakai lah ya, Mm-mm. dimodifikasi, kemudian di kantin. Dan itu kan apalagi sekarang Gen Z ya, Ya. karena kita ini Gen Z kayaknya. Iya, Itu kan seneng kalau makan di tempat kafe atau rumah makan tuh yang unik-unik ya. Nah estetik dan lucu-lucu keren kayak gitu. terus Nah. cozy gitu Iya, kan. betul. Nah kami memfasilitasi mahasiswi untuk terjun di dunia bisnis entrepreneur. Beasiswanya itu bentukannya dia nanti mengelola kantin itu. Oh. Nah ini kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Islam FEBI UIN. Nah di sana nanti kita seleksi tuh beberapa mahasiswi untuk mengelola. Beasiswanya dari mana? Mereka kita modali mulai dari kantin kontainer, kemudian ininya ya modal uang untuk belanja kebutuhan mereka bisnis di situ. Keuntungannya bagi hasil. Jadi kita nggak ngambil sama sekali. Nah itu Masya Allah. selain kita ngasih pancingan, ngasih edukasi juga kan ke mereka bahwasanya ini loh cara mengelola usaha itu seperti apa. Betul. Kita support pendampingannya, kita support marketingnya seperti apa dan sebagainya. Itu beasiswa tuh Kak Novita. Keren ya? Keren. Ini saya berani statement ya. Baru di Lampung dompet duafa yang beri beasiswa yang seperti ini. Iya betul, karena ini sangat bermanfaat ya, apalagi kalau anak-anak muda sekarang itu emang seharusnya seperti ini, entrepreneur, harus kreatif gitu ya, jangan maunya nada doang gitu, jadi harus tetap berkreativitas. Dan mendrive mereka untuk berpikir keras, gimana nih, udah dikasih modal sama dompet duafa, dikasih berupa fasilitas, gitu. Masa sih kita nggak untung gitu? Iya betul. Nah seperti itu, jadi mikir gitu, gimana dia marketingnya di sosmed biar viral kan. Ini kan udah kasih bahan viral nih, kantin yang memang terbuat dari kontainer. How to make this program ini banyak orang yang tahu gitu. Nah itu PR teman-teman nanti. Dompet duafa bukan hanya sebagai penyalur dari amil zakat ya, tapi juga sebagai penyongsong dan pendukung dari gerakan anak muda, terutama dalam hal bisnis dan entrepreneur. Keren banget ya. Oke. Kak, ini kan kita bahasin tentang kalau dompet duafa itu sebagai lembaga kemanusiaan ya. Kalau menurut Kak Yogi sendiri, lembaga kemanusiaan itu seperti apa sih Kak? Jadi memang Kak Novita dan sobat bisnis semua, kenapa sih lembaga seperti dompet duafa itu harus hadir dan harus eksis di dunia ini gitu, terutama di Indonesia? Karena pertama ini mandatori sebagai seorang muslim ya kita ya. Itu kan kita ada mandat di rukun Islam kita itu apa? Zakat. Syahadat, sholat, zakat, puasa, naik haji. Nah, Kak Novita pernah merenung atau berkontemplasi gak kenapa dari 5 ini Allah tuh cuman satu ngasih tugas kepada kita, ciri seorang muslim tuh yang berkaitan dengan sosial tuh ada gitu, satu gitu kan. Setelah dipikir-pikir memang manusia itu harus diwajibkan untuk berbagi. Betul. Karena ya tadi Allah juga di dalam Quran ada ayat apa saya lupa menyebut manusia tuh lahir sudah pelit gitu. Kecuali, nggak ada kecualinya bagi orang-orang yang beriman. Nah kita kalau mau dianggap sebagai orang yang beriman, tidak hanya Islam ya tapi beriman, harus melaksanakan tugasnya. Salah satunya itu zakat, syariah zakat, yaitu berbagi, mau menyisihkan sebagian hartanya untuk kepada orang-orang yang membutuhkan, dalam hal ini orang-orang duafa gitu. Nah, dompet duafa, lembaga kemanusiaan itu hadir untuk memfasilitasi itu. Karena gini Kak, secara logika aja kita nggak bisa untuk membantu semua orang, sekaya apapun itu. Nah, dengan dompet duafa ini kita merangkul orang-orang baik, orang-orang dermawan untuk dikelola dengan baik, profesional, agar semakin banyak orang yang menerima manfaat ini. Kalau sendiri-sendiri kan, misalnya saya akan Novita punya uang, bagi-bagi aja di sekitar rumah kita. Tapi kalau dikumpulkan atau dikelola secara profesional di dompet duafa, itu kita bisa jadi satu program yang memang lebih spektrumnya lebih luas. Betul. Daya gedor atau manfaatnya itu lebih luas. Contohnya tadi yang kantin kontainer itu. Itu kan hasil dari donasi para donatur kita kelola, terus kita mikir gimana caranya bikin satu program yang memang tidak hanya menyelesaikan di satu orang tapi juga banyak orang gitu. Efeknya tuh beruntun gitu. Nah, dompet duafa hadir itu untuk itu gitu Kak,
mulai tadi program pendidikan, ekonomi, terus juga ada program kesehatan. Contoh di program kesehatan Dompet Duafa punya program Gen Z. Nah ini Dompet Duafa juga menamakan program itu agak easy listening dan juga diingat ya. Gen Z itu gerakan sadar gizi. Lampung itu kan salah satu lokus stunting ya, Kak Novita, yang tinggi juga di Indonesia. Nah kami kolaborasi dengan berbagai stakeholder, salah satunya adalah Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia Lampung atau AIMI Lampung. Kita collab bikin program Gen Z ini untuk pertama apa? Mengedukasi, mensosialisasikan ke lokus itu wilayah yang memang stuntingnya tinggi ya dan berpotensi stunting tinggi. Mengajarkan ibu-ibunya yang memang di bawah prasejahtera ya, maksudnya kategori prasejahtera, untuk gimana sih Bu nih ngerawat anak agar nggak stunting. Kadang kan punten, sewu. Kalau kita di kota itu kan udah paham ya. Kalau anak tuh cuci tangan dulu kalau mau makan. Terus dihabiskan, jangan tersisa. Kemudian jangan lari-lari makannya. Tapi kan kalau di daerah ya bukannya tidak mengeneralisasikan, tapi rata-rata kan tidak aware soal itu. Betul. Cuci tangan, terus gosok gigi. Kemudian kalau anaknya GTM, gerakan tutup mulut itu gimana, how to handle it gitu. Nah, Dompet Duafa hadir bersama AIMI itu untuk mengedukasi itu. Tidak hanya sekedar mengedukasi, kita juga ngasih makanan itu selama 12 hari berturut-turut. Jadi setiap program Gen Z itu kurang lebih sekitar 15 anak yang berpotensi stunting kita undang dengan ibunya. Ibunya dikasih edukasi, anaknya kita kasih makan selama 12 hari beruntun. Tidak hanya 12 hari itu, 3 bulan kemudian kita pantau, supervisi. Benar nggak nih setelah 12 hari itu pelatihan ibunya ngerawat dengan betul? Iya, sesuai gitu sesuai dengan target kita, behaviornya diubah gitu. Kebiasaannya yang tadinya nggak cuci tangan, harus cuci tangan. Kemudian kalau misalkan GTM, anaknya dirayunya seperti apa, dan lain sebagainya. Jadi komprehensif. Dompet Duafa itu tidak hanya sekedar ngasih udah selesai. Iya. Kan kalau gitu mah maaf ya, itu ya gak harus ada Dompet Duafa. Teman-teman sendiri juga bisa. Bisa gitu ya. Tapi karena kita memiliki amanah untuk tidak hanya seperti itu, tapi juga melakukan pendampingan, kemudian bimbingan dan juga supervisi, ya itu kita hadir di situ gitu. Itu kesehatan. Kemudian juga kita ada program kebencanaan kemanusiaan. Ini nanti adalah apa yang akan kita bahas gitu. Kalau ada bencana alam, banjir, longsor, tsunami misalnya seperti di Lampung Selatan 2018 waktu itu, Dompet Duafa respon. Wah, keren. Nah, responnya pertama kalau lagi emergensi ya kita evakuasi, dapur umum dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah mau fase recovery, nah ini kita bikin program kayak trauma healing. Wah, apa itu? Trauma healing itu kan anak-anak kalau gempa itu kan ada guncangan sedikit aja kan histeris, panik. Karena kan mereka itu mungkin kita ya yang normal itu kayak masa sih gitu doang. Iya. Sampai trauma. Kalian nggak mengalami itu. Anak kecil berbeda. Karena anak kecil itu kan sensoriknya sensitif. Jadi kalau ada apa-apa, suara, getaran itu yang pernah membuat mereka shock, takut gitu ya. Itu membuat memorinya tuh masuk ke dalam alam bawah sadar mereka dan membuat mereka kalau ada guncangan atau teriakan sedikit aja panik gitu. Nah, Dompet Duafa hadir biasanya bawa psikolog. Dan itu relawan semua biasanya, psikolog, kemudian guru-guru, mahasiswa-mahasiswa psikologi, mahasiswa bimbingan konseling, BK gitu kan. Itu ngasih trauma healing. Ya trauma healing kan macam-macam, kayak belajar bareng. Kemudian pendongeng sedikit melupakan lah ya trauma mereka gitu. Nah, itu Dompet Duafa hadir di situ. Jadi komprehensif, tidak hanya pas waktu emergensi kita evakuasi, mengobati, tapi juga pas proses recovery untuk menuju balik lagi ke lokasinya itu kita kasih treatment juga.
Wah, Masya Allah banget ya Sobat Ya. Bisnis. Ternyata Dompet Duafa ini sudah banyak ya kegiatannya, Alhamdulillah banyak. program-programnya, dan ini berkaitan langsung dengan lembaga kemanusiaan, dan ini Yes. benar-benar apa ya, membantu lah ya, membantu juga peduli terhadap semua bencana atau mungkin hal-hal yang mengenai tentang kemanusiaan ya. Oke. Kak, kalau misalnya kita bahasin tentang Dompet Duafa ini kan lekat dengan lembaga kemanusiaan, Ya. dan saat ini kita tahu kalau misalnya di Palestina tuh lagi ada masalah besar lah ya. Krisis kemanusiaan lah ya. Nah, ya, krisis kemanusiaan. Nah, gimana menurut Kak Yogi dan perwakilan mungkinnya dari Dompet Duafa untuk menanggapi hal ini? Baik, Kak Novita, setiap ada krisis kemanusiaan yang terjadi di belahan dunia, itu Dompet Duafa insya Allah dipastikan akan selalu hadir. Masya Allah. Karena pertama begini, rasa kemanusiaan, nilai kemanusiaan tuh sejatinya harus dimiliki oleh setiap orang. Benar. Karena ya terutama Indonesia ya, orang Indonesia itu kan dari sila kedua juga udah ada kemanusiaan Iya, yang adil dan dan beradab. Berarti itu pedoman hidup bangsa Indonesia bahwa Iya, betul. kita itu harus memperlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan sebagaimana mestinya. Betul, betul. Saya ingin dihormati, ya kita harus menghormati orang lain. Saya ingin hidup damai, nyaman, ya kita sebagai manusia harus memberikan rasa nyaman juga kepada Iya, orang lain gitu benar. kan. Nah, prinsip nilai-nilai kemanusiaan itu harus kita pegang teguh. Apalagi di pembukaan ya alinea Undang-Undang 45 yang menyatakan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan gitu kan. Nah, Dompet Duafa itu kan bagian dari negara Indonesia dan Benar. kita apresiasi pemerintah kita juga bersuara keras gitu Iya. dengan mengutuk serangan yang dilakukan oleh Zionis Iya. Israel kepada warga Gaza Palestina. Bukan hanya sekarang ya saat ini, tapi sebelum-sebelumnya juga sering kita protes, kita kecam, Iya. kutuk keras gitu hal semacam itu. Nah, Dompet Duafa atau pemerintah kenapa sih harus care, peduli terhadap orang-orang Gaza di sana? Karena pertama itu mengusik rasa kemanusiaan. Benar. Kita nggak bisa diem Nggak. ketika ngelihat orang saudara kita, apalagi sesama Muslim gitu kan, dianiaya, Iya. dizolimi. Iya, rasanya sakit juga ya Sakit. kayak gitu. Kayak Kak Novita hidup di sebuah kawasan misalnya di kecamatan, misalnya kecamatan apa ya, Labuan Ratu lah Iya. ya. Terus tetangga Kak Novita itu ada yang misalkan dipukuli, dibully Iya. atau dianiaya. Terus kita diem doang. Ya enggak Enggak kan? dong. Kita minimal itu adalah jangan begitu Iya, gitu kan ke benar-benar. tetangga yang sedang dibully atau Iya. sedang dianiaya tersebut. Selemah-lemahnya kita gitu. Syukur-syukur kita datang terus lerai Kita bisa lerai. dan kita ancam yang menganiaya itu untuk pergi Iya. gitu. Itu kan tingkat selanjutnya. Tapi selemah-lemahnya adalah ya kita mengancam gitu Iya. dan mendoakan agar segera sembuh dan sebagainya. Nah, Iya. hal yang sama analogi itu juga ini kan kita warga dunia. Benar, benar. Indonesia itu kan kadang juga sering mengalami ketidakberuntungan ya, contoh Iya. gempa bumi, tsunami Aceh waktu itu. Wah, itu besar banget. Bayangkan ketika tsunami Aceh terjadi ini ya, sobat Iya. bisnis radio Kanovi dan teman-teman semua. Terus warga dunia lain tuh berpikir picik yang ngomong kayak gini, ngapain sih bantu Indonesia? Kita aja lagi ribet, kita aja lagi ini. Sedih nggak kita? Sedih Ya, lah. maksudnya Iya. oke gitu loh. Heeh. Di rumah kita kayak tadi analogi, di rumah kita juga masih ada something, Keributan. ada problem, tapi masa sih kita diam gitu? Iya. Rasa kemanusiaan Betul, itu. dasar kemanusiaan. Kan apa ya namanya itu, hidup di Indonesia itu tidak semengerikan warga Gaza. Iya. Kita sesusah-susahnya kita di Indonesia, serius loh ini Iya, ya, iya. sesusah-susahnya kita di Indonesia ya kita masih bisa makan, minum, Alhamdulillah. bisa hidup dengan nyaman, tenang gitu. Apalagi di kota-kota besar seperti Bandar Lampung Iya. gitu ya. Tapi di Gaza boro-boro Wah, kita pikirin. jangankan. Mereka aja mau napas aja kayaknya hari ini takut bakal bisa Ya. nafas nggak besok gitu. Ya Allah. sedih Jangan banget. besok, setengah jam kemudian masih hidup apa enggak Iya, gitu benar-benar, kan. Masya Allah, Masya Allah. Iya, iya. Nah makanya ya tidak ada alasan untuk kita tidak membantu. Ya kami mengimbau atau menyeru untuk membantu itu ya tidak harus besar juga, semampu aja. Minimal kayak tadi saya bilang mengecam dan dalam hati itu, aduh, gak rela gua Iya, gitu loh nggak dengan bisa gak kayak bisa gitu. kayak gini. Ya balikin aja kondisinya kalau kita mengalami semacam itu, terus ada orang yang bilang ngapain sih kita bantu-bantu jauh-jauh, di sini juga masih ada yang Ngapain kelaparan. ikut-ikutan gitu.
Iya. Oh nggak gitu konsepnya. Iya. Kalau yang ngomong itu satu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau yang ngomong itu jutaan gimana? Selesai sudah. Sudah, gitu kan. Habis sudah. Kayak Indonesia merdeka itu kan diakui yang pertama oleh salah satunya yang awalan mengakui Indonesia merdeka itu kan Palestina. Iya, betul. Nah, say thank you kita, ucapan apa ya? Ucapan terima kasih atau wujud terima kasih kita ke mereka itu salah satunya adalah ketika mereka mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, ya kita bantu dong Betul, gitu. betul. Namanya juga warga dunia. Nah, Indonesia itu kan terkenal sejak dulu kala zaman Soekarno, Bung Karno itu kan dihormati, disegani. Disegani. Nah, positioning kita tuh jelas di mana gitu loh. Nah, makanya dari isu kemanusiaan yang sedang hadir di tengah-tengah kita terutama Palestina ini ya ayo saya mengajak minimal kita tidak nyaman dengan melihat situasi ini. Kedua adalah mendoakan, ketiga give you the best for them apa yang terbaik bisa kamu ya, berikan kita punya berbagai lembaga kemanusiaan seperti Dompet Duafa yang bisa mengakomodasi kepedulian teman-teman dan kita akan salurkan ke mereka gitu. Iya, sekarang udah ada banyak banget termasuk salah satunya Dompet Duafa untuk teman-teman atau sobat bisnis di rumah yang ingin meredamlah rasa sedihnya gitu ya melalui donasi-donasinya mungkin ya. Tapi Kak, aku baca-baca nih ya, dan mungkin ini agak krusial juga ya kalau saya ini ya. Katanya nih Kak, kalau misalnya Palestina itu merdeka, kita bakal kiamat katanya. Nah, gimana Kak tanggapan Kakak terhadap hal ini? Ini pendapat pribadi mungkin ya, Iya. soal argumen seperti itu. Ini kan yang kita harapkan, bahwasanya Palestina itu free gitu ya. Bebas, merdeka dari intervensi atau serangan dari Zionis Israel. Itu yang kita harapkan semua dan kita sedang mengusahakan untuk itu. Bahkan kali ini ya, pertama tadi yang saya singgung di awal, ya penjajahan tuh gak ada di dunia ini tuh, harus hapus. Nah itu yang kita harapkan sama-sama kan, ekspektasi kita seperti itu. Cuma untuk menanggapi itu, ya jangan juga kita ngomong, ya nanti dulu deh, itu karena jangan kiamat dulu gitu lah ya. Enggak gitu juga menurut saya konsepnya. Ikhtiar mah ikhtiar tetap untuk tetap mendukung Palestina merdeka. Perkara hasilnya kapan serahkan ke Allah gitu. Iya, benar. Kan urusan kiamat jodoh, mati, kiamat tuh kan di tangan Allah. Iya, gitu. benar. Cuman tanda-tandanya juga kan belum tentu juga Allah. Karena Allah yang punya kuasa. Bisa jadi tanda-tanda itu belum sepenuhnya juga untuk mengiyakan bahwasanya Allah akan menjadikan kiamat ketika Palestina merdeka. Itu kan debatable juga. Ada berbagai pendapat juga yang ada yang bilang itu cuman persepsi, ada yang bilang penerjemahannya bukan seperti itu. Itu masih debatable kan, masih pro and kontra gitu. Tapi kalau pendapat pribadi saya, ya kita tetap terus berjuang agar Palestina merdeka. Untuk kiamat mah itu urusan nanti, urusan Allah yang Maha Kuasa gitu. Tuhan yang Maha Kuasa yang menentukan kapan lah kiamat itu terjadi gitu. Yang penting kita ikhtiar tetap berusaha dan mendorong warga dunia atau seluruh publik netizen di seluruh belahan dunia untuk mendukung Free Palestine gitu aja. Masya Allah, jadi sobat bisnis di rumah dan teman-teman mungkin yang lagi mendengarkan gitu ya, kalau misalnya mendengar argumen-argumen seperti ini berdasarkan pendapat pribadi dan kemanusiaan kita sendiri, kita tidak boleh egois ya. Itu termasuk egois nggak sih Kak? Ya, walau alam sih, cuman kita jangan sampai tidak peduli gara-gara wah kalau saya peduli berarti nanti merdeka dong, kalau merdeka kiamat dong. Lah urusan kiamat menanti itu mah itu Allah yang ngatur gitu ya, karena sebaik-baiknya kita juga harus saling tolong menolong harus saling membantu saudara kita satu sama lain. Anyways Kak, sekarang tuh kan kalau ngebahasin tentang lembaga kemanusiaan atau berkaitan dengan kemanusiaan gitu ya, sekarang tuh kan lagi Palestina lagi naik-naiknya, tadi juga kita udah bahas ya terkait Palestina gitu. Nah kalau misalnya dari Dompet Duafa sendiri nih Kak, udah sejauh mana sih Kak peradabannya ke Palestina dan seperti apa tanggapan orang Lampung gitu ya terhadap bencana ini dan sudah sejauh mana tersalurkannya? Baik Kak Novita, terima kasih dan sobat bisnis dari dia semua. Alhamdulillah sejak invasi Zionis Israel yang per 7 Oktober itu 2023 ke Gaza, memang kami langsung respon dengan mengontak mitra lokal Dompet Duafa di sana. Jadi Dompet Duafa itu punya mitra lembaga kemanusiaan juga di Palestina. Di sana tim lokal kita tuh kami minta untuk segera merespon
dengan mengevakuasi, kemudian membuat dapur umum dan lain sebagainya. Tentu kita transfer ya dananya ke mereka gitu, ke mitra lokal. Karena Indonesia, relawan Indonesia belum memungkinkan pada saat itu untuk terbang ke sana langsung ke sana. Meskipun sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya Dompet Duafa sering mengirimkan tim ke sana secara langsung. Cuman untuk yang 7 Oktober ini agak berbeda karena situasinya lebih mengerikan. Rumah sakit aja yang 500 orang itu dibom gitu. Beneran itu ya? Itu beneran. Bahkan ambulans Allah. Dompet Duafa, Dompet Duafa kan punya 4 ambulans di sana. Satunya dibom. Dan kami ketika mendapatkan video kiriman informasi laporan dari mitra yang mengelola ambulans tersebut, wah nangis kita. Saya aja pas ngeliat, ya Allah, itu donasi dari rakyat Indonesia yang sebagaimana sehari-hari membantu warga Gaza kalau rumah sakit dan sebagainya dibom, dirudak, hancur. Iya, padahal katanya kalau misalnya terjadi hal konflik seperti ini rumah sakit itu tidak boleh. Emang saya mau misu-misu nggak boleh. Saking kurang ajarnya lah gitu loh. Itu mengerikannya seperti itu, sehingga ditutup kan semua akses untuk masuk ke Palestina lewat jalur manapun ke Gaza itu nggak bisa. Makanya Dompet Duafa melalui mitra lokal tersebut minta tolong untuk mendistribusikan bantuan. Jadi sudah sejak 7 Oktober itu kita evakuasi menggunakan ambulan yang tersisa. Kemudian kita bikin dapur umum, bikin makanan cepat gitu ya, kayak nasi, ayam dan sebagainya. Sehari itu 1000 penerima manfaat mendapatkan manfaat dari program itu. Selain itu juga kami per awal November dan akhir Oktober kemarin bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan disaksikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Bu Retno mengirimkan bertonton bantuan berupa apa? Selimut, pakaian layak pakai, kemudian matras, pampers, pembalut, perempuan paham lah. Kenapa kita mengirimkan dari sini? Karena di sana nggak bisa beli apapun. Nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Nggak bisa, karena ya hancur semua. Betul, gitu. betul. Nah, alhamdulillah kemarin terakhir yang tahap 2, udah 2 tahap nih. Ya tidak hanya Dompet Duafa ya, tapi lembaga kemanusiaan lain juga dilepas gitu bantuannya oleh Presiden Joko Widodo di Halim Perdana Kusuma. Yang terakhir itu hari Senin, tanggal 20 Oktober ya, Senin itu 20 Oktober ya. 20 November, sorry kok Oktober sih? November. Ya, 20 November diberangkatkan melalui Halim. Jadi karena akan memasuki musim dingin Gaza. Iya benar. Di pemberitaan juga seperti itu ya. Iya, jadi kita ngirim pakaian hangat yang tebal-tebal gitu, jaket, pembalut, pampers, kemudian hygiene kit, handuk dan sebagainya gitu. Karena itu yang utama. Dan beberapa tahap selanjutnya kita akan mengirimkan juga beberapa kayak alat kompor, penghangat, kemudian bantuan untuk listrik gitu kan, karena di sana sulit untuk kelistrikan dan sebagainya. Iya, Masya Allah. Kalau misalnya dengerin ceritanya kayak gini langsung gitu ya, rasanya kayak merinding aku sampai merinding, rasanya kayak kita di sini itu cuma bisa bantu seperti itu, sedangkan mereka di sana ngerasain ketakutan, rasa sedih, khawatir gitu ya. Tapi sejauh ini artinya masyarakat Lampung itu sangat apresiasi ya Kak ya. Iya betul. Ya, kalau untuk mungkin ada link pendanaan atau apa yang bisa di-share ke sobat bisnis mungkin Kak? Ada mungkin apa namanya ya? Melalui Instagramnya mungkin. Masuk bisa ke @dedelampung. @dedelampung. Kemudian ada website kita juga. Ya. www.dedelampung.org. Oke, nanti ini bakal kita repost ulang. Boleh. Jadi sobat bisnis kalau misalnya tadi ketinggalan tentang obrolan-obrolan kita, nanti bakal di-share di YouTube-nya kita dan kita bakal share linknya di bawah ini. Ya, share linknya di bawah ini. Karena ini tuh bentuk upaya kita membantu rakyat Palestina gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bantu sana, minimal kita bantu menyuarakan deh gitu ya. Kak, kita nggak kerasa ya sudah di penghujung nih Kak ya. Mungkin Kakak ada closing statement apa buat sobat bisnis di rumah gitu atau apa? Baik Kak Novita dan sobat bisnis semua Radio. Pertama saya mengucapkan terima kasih pada Radio yang sudah memberikan ruang kepada kami Dompet Duafa untuk memberikan
informasi terkait kemanusiaan, khususnya sekarang Palestina. Dan kedua, kami mengapresiasi ya, bersyukur bahwasanya publik Lampung itu orangnya dermawan doa. Masya Allah, alhamdulillah. Karena kami ketika campaign ini sejak ada kejadian krisis kemanusiaan di Palestina, kita datangi tuh berbagai brand lokal, rumah makan, pengusaha-pengusaha, sekolah-sekolah, komunitas-komunitas, dan mereka ketika diajak itu mereka mau untuk antusias terlibat. Komunitas-komunitas mahasiswa, komunitas-komunitas yang lainnya, sekolah-sekolah mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kampus berlomba-lomba fastabiqul khairat itu untuk bisa apa nih yang bisa kami berikan gitu. Dan alhamdulillah sudah lebih dari 50 entitas lebih ya, nggak tahu nih udah 100 mungkin yang berkolaborasi dengan kami, mulai dari komunitas, sekolah, brand, pelaku usaha, corporate, bahkan media pun seperti hari ini masuk dalam stakeholder yang sudah mau berkenan membantu. Terakhir closing statement saya adalah mari sobat bisnis semua, hidup di dunia hanya sekali. Kita gunakan kesempatan hidup kita yang sekali ini untuk memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Apapun itu, baik itu dalam pekerjaan, baik dalam pendidikan, ataupun dalam respon isu-isu tertentu seperti sekarang isu kemanusiaan. Apa yang bisa kita berikan yang terbaik selain kita menyatakan sikap kita di pihak siapa? Kedua, kita mendoakan yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang sedang tengah kesulitan. Ketiga adalah apa yang bisa kita bantu. Kalau bantu lewat share informasi, alhamdulillah. Bisa share secara materi, alhamdulillah gitu. Berapapun, karena Allah akan mencatat setiap kebaikan itu dari niatnya seperti apa. Gitu. Betul. Bisa jadi kalau Novita sharing, ngobrol sama saya seperti ini, itu Allah ridho ke Novita dan Novita masuk surga itu gara-gara ini. Bisa jadi loh. Ini kita nggak tahu ya. Who knows? Masuk surga itu kan misteri ya. Allah tuh yang menentukan masuk surga apa enggak. Kan Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW, masuk surganya gara-gara apa? Kan Novita tahu kan? Gara-gara apa coba? Gara-gara dia ini enggak sih waktu itu? Artinya aku salah lagi Kak, ini aja. Rajin wudhu, menjaga wudhu. As simple as that. Tapi Allah ridho karena Bilal bin Rabah itu selalu menjaga wudhunya. Kemudian setelah wudhu sholat sunat. Bagi kita kan sesimpel itu. Bukannya tahajud setiap malam, terus zakatnya berjuta-juta, bukannya naik haji setiap tahun, bukan ternyata. Sesimpel itu ya. Ya itu kan rahasia Allah. Ridho Allah kan hanya Allah yang berhak untuk menentukan. Saya ridho kepada Anda itu apa? Bisa jadi mungkin ya, ini doa kita semua aja. Kita berbagi kepada orang warga Palestina itu Allah ridho, karena di samping kita masih memikirkan atau menghadapi berbagai persoalan hidup di Indonesia, kita masih mau berbagi pada mereka yang di luar sana. Who knows, sekali lagi ya, saya mendoakan, bahkan kewajiban kami ambil zakat itu, kalau ada yang berzakat bersedekah itu wajib mendoakan. Ini doanya saya sampaikan di sini, contohnya ya, misalkan Novita berbagi zakat, kami doakan ajarakallahu fima ataita wa baraka fima abqaita wa jalna. Ya Allah, berikan keberkahan pada Kak Novita atas apa yang telah diberikannya, dan menjadikan keberkahan atas hidupnya, serta menjadikan harta yang tersisa menjadi pensuci bagi Kak Novita. Jadi harta yang tersisa itu suci dan memberikan keberkahan atas hidup. Itu wajib bagi kami untuk mendoakan, dan doa seterusnya terutama ya, agar hidup makin tenang, damai, sukses karir, sukses pendidikan, dan juga kelak kita kumpul lagi nih begini di surga gitu. Kita podcast lagi di surga. Masya Allah, amin. Amin. Itu mungkin closing statement saya. Terima kasih banyak. Oke Kak, mungkin ada sharing lagi atau mungkin Instagram atau apa yang mau di-share ke sobat bisnis agar sobat bisnis juga bisa berpartisipasi yang dengerin gitu. Oke, baik. Boleh izin ya, mungkin kalau mau berdonasi bisa mampir ke IG kita, Instagram ya sobat bisnis, dd.lampung.rg. Kemudian nanti di bawah inilah ya apa nomor rekeningnya, nanti ditulis, mohon ya nanti editor mungkin boleh. Nomor rekeningnya berapa, dan websitenya juga dicantumkan ya, campaign-nya di bawah ini. Nah, ini kan belum, nanti ada lah di bawah. Ada. Insya Allah. Seperti itu ya. Jadi monggo berapapun ya
yang dikeluarkan, sekali lagi kami akan mendoakan yang terbaik buat teman-teman semua. Kak Novita, thank you. Oke, terima kasih banyak ya Kak Yogi sudah mau menyempatkan waktunya, dan ini juga sebagai apa ya? Sebagai sarana kita untuk menabung pahala lagi yang lebih banyak melalui dari Dompet Duafa tentunya, dan melalui share dari Kak Yoginya juga. Masya Allah, terima kasih banyak ya Kak ya. Sama-sama. Oke sobat bisnis, kalau kita ingin beribadah, kita ingin beramal, sekecil apapun amal kita, sekecil apapun usaha kita untuk beribadah dan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu pasti akan ternilai sangat luar biasa di luar sana. Jadi buat sobat bisnis, kamu harus tetap semangat, karena kalau kita ngandelin statement-statement yang belum ada dan belum tepat, kita bakal rugi sendiri gitu ya. Oke, jadi buat sobat bisnis, kamu jangan